Banyak orang yang mengaku salafi tapi nggak punya akhlak. Banyak orang tua sekarang dari SD anak udah di pondok. Salah. Ini anak butuh dekat sama orang tuanya dulu. Berikan dasar pendidikan. Nanti kalau orang tuanya sudah nggak bisa ngedidik, baru masukkan ke pesantren. Orang tua sekarang nggak mau pusing. Anak udah di pesantren kan dari SD. Ya kapan akrab sama orang tua? Lulus pesantren jadi penghafal Quran, penghafal hadis. Tapi sama orang tua nggak akur. Banyak. Bukan sedikit itu. Sekarang pinter ngomong. Quran jago, hadis luar kepala. Sama orang tua nggak akur. Lah ngapain hidup? Ya, sayang sekali. Kenapa? Karena nggak punya dasar hubungan dengan orang tua. Siapkan anak buat menjadi murid pesantren. Karena pesantren itu nanti dia akan mandiri bersaing. Mandi, nyuci, makan, belajar, semuanya sendiri. Didik dari pasca SD hingga lulus, syukur sampai SMP nanti, SMA-nya pesantren. Itu yang paling baik. Dia sudah mandiri, siap fighting di masyarakat. Ini enggak, anak masih butuh pelukan orang tua. Ya Allah, Masya Allah batinnya enggak terawat. Ya cuma dipaksa berilmu. Allahu Akbar. Ini banyak orang-orang tua yang pengen anaknya kayak dikarbit. Itu mangga matang karbitan. Warnanya sama mangga matang di pohon. Cuma rasanya beda. Akhirnya jadi ustadz yang nggak bisa bergaul, kaku. Orang tuanya nggak ngajarin. Giliran nikah, yang ada kawin cerai, galak sama pasangan. Karena nggak ngeliat ayahnya lembut sama mamahnya. Atau kalau dia perempuan yang ada nyembarangin suami. Ngerti agama, benci sama syariat. Nggak sedikit. Milah-milah hukum. Karena nggak punya landasan akhlak. Akhlak tidak dikedepankan. Ilmu diambil, akhlak dilupakan. Itu bahaya sekali. Banyak yang seperti itu. Ini kan rusaknya dakwah salafi kan begini di masyarakat. Banyak orang yang mengaku salafi tapi nggak punya akhlak. Kenapa? Pendidikan dasar orang tua yang nggak sampai kepada dia. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Harusnya jadi paket yang enak dilihat. Tanpa mendakwah. Ada sebahagian kaum muslimin yang mereka ditimpa musibah penyakit. Sudah ratusan dokter yang mereka datangi, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka datang ke dukun. Baru sekali saja datang ke dukun langsung sembuh. Ketahuilah ini bukan yang namanya karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan dengan fitnah? Supaya kita terus datang kepada dukun tersebut. Yang mana kalau kita datang, yang mana pada akhirnya kita akan disesatkan. Karena itu merupakan cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Karena Rasulullah SAW melarang kita datang ke perdukunan. Man ata kahinan, man ata arrafan au kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang mereka katakan dan yang mereka ucapkan, maka dia sudah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang banyak kaum muslimin datang ke perdukunan langsung diberikan kesehatan. Saya ulangi, anak-anak muda. Setiap antum mengklik sesuatu yang haram, antum hanya membuka pintu kesengsaraan. Jadi coba-coba suka kecanduan, sudah kecanduan gelisah, akhirnya terjadi penyimpangan, dan banyak penyimpangan terjadi gara-gara ngeklik sembarangan. Maka jauhilah kemaksiatan agar hidup ini bahagia, hidup tenteram. Biarin orang-orang tenggelam dalam kemaksiatan. Kelihatannya mereka happy, mereka tidak happy. Percaya nih, mereka tidak happy. Mereka sengsara. Mereka tidak pernah bahagia. Senang ya senang, tapi tidak bahagia. Bagaimana orang bermaksiat mau dikasih kebahagiaan oleh Allah? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah maka seorang akan tenang hatinya, akan bahagia. Dosa wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yatali alaihin nas. Dosa itu apa yang menggelisahkan hatimu. Dosa itu bikin gelisah. Maka kamu masih Allah setelah memberikan musibah-musibah ini, tapi ternyata sebagian orang ada yang tidak kembali kepada Allah, yang tidak sholat padahal sudah sakit. Makanya kalau ada yang dokter ini atau yang kerja jadi tim medis di rumah sakit, tolong kalau ke rumah sakit itu
Yang ditanya pasiennya jangan udah minum obat apa belum. Tapi tanyakan, udah sholat belum, Pak? Udah sholat belum? Karena ini musibah, kau sakit itu agar kau kembali kepada Allah. Tujuannya la'allahum yatadarra'un. Agar mereka kembali kepada Allah, mohon sama Allah. Jadi yang perlu ditekankan kepada orang-orang yang sakit adalah mengingatkan, kau udah sholat belum? Kau baca nggak doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Baca enggak? Enggak baca. Karena tujuannya ibu masuk rumah sakit ini tujuannya. Bukan cuma berobat, jemaah. Orang kadang-kadang berpikir satu, ke rumah sakit untuk sembuh. Sebenarnya ke rumah sakit itu untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil dalil? Di sini Allah katakan, Allah menimpakan musibah-musibah penyakit kepada mereka, tujuannya satu, la'allahum yatadarra'un. Agar mereka itu kembali kepada Allah, minta, nangis, bersimpuh, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dokter, ini dokter muslim, makanya harapan kita dokter-dokter yang muslim itu faham ketika orang datang ke rumah sakit. Katakan kepada dia yang pertama, insya Allah nih Allah cinta sama bapak. Cinta dari mana, dok? Kalau cinta anak kayaknya nggak sakit gitu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ada banyak sekali keutamaan bagi orang yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca itu 10 kali setelah maghrib dan setelah subuh, maka Allah mengutus malaikat yang bersenjata yang akan menjaganya dari gangguan setan sampai subuh. Kalau dia baca pagi hari akan dijaga sampai sore. Yang kedua, diangkat untuknya 10 derajat. Yang ketiga, dia selalu mendapatkan penjagaan dari semua yang tidak dia sukai di hari itu. Yang keempat, Allah akan mencatat untuknya 10 pahala yang akan mengantarkannya kepada surga. Yang kelima, Allah akan menghapus 10 dosa yang bisa membinasakan dirinya. Yang keenam, dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak mukmin. Dan yang ketujuh, dia terjaga dari perbuatan dosa yang tidak selayaknya untuk dilakukan. Sampai ketika dia melakukan syirik, batal semua keutamaan ini. Ada 7 keistimewaan bagi mereka yang membaca dzikir tadi. Ini menuntut bagi seorang mukmin ketika selesai sholat subuh dan sholat maghrib agar bersabar dulu dan tidak segera beranjak meninggalkan kegiatan ibadah lalu beraktivitas yang lain, namun dia berzikir sampai dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan besar tadi. Meskipun zikir ini, jadi orang-orang yang sudah mati, siapapun dia orangnya, nggak akan bisa menolong orang yang hidup. Orang yang hidup aja nggak bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa menolak bahaya, apalagi dia sudah mati. Coba kalau orang berpikir dengan akal yang waras, ya. Ketika orang ini mati, siapa aja yang mati ini? Apakah dia ustadz? Apakah dia syekh? Apakah dia imam? Apakah dia wali? Ketika dia mati, dimandikan, dikafankan. Bisa nggak dia mandi sendiri? Kalau dia mandi sendiri kabur semuanya nanti. Ya, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, dibawa, dipikul, digotong, dibawa ke kubur. Sudah, setelah itu dia dimakamkan, orang berbondong-bondong. Sebagian orang memahami bahwasanya kemampuan pernikahan itu adalah mapan atau punya harta yang banyak. Padahal kalau kita kembali dalam perkataan para ulama ketika mensyarah hadis, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah kemampuan, hendaknya dia menikah. Para ulama ketika membahas kemampuan di sini al-ba'ah, mereka mengatakan bahwasanya makna ba'ah di sini adalah mu'natun nikah, yaitu takalifun nikah, apa? Beban-beban yang dipikul dalam pernikahan. Dan bukan syarat yaitu kemapanan. Yang penting apa? Yang penting dia berusaha untuk bekerja. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Beliau ketika ditanya tentang kemampuan menikah, maka beliau mengatakan, yang siapa yang memiliki kemampuan menikah, maka hendaknya dia menikah. Di antara kemampuan menikah adalah punya duit buat bayar mahar. Adapun nafkah buat kedepannya, gimana nanti kita bisa makan apa, bisa cari uang di mana, kata beliau, perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, betapa banyak orang yang dahulu tidak punya apa-apa ketika menikah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi dia. Dan ini kita rasakan. Antum yang sudah menikah pasti merasakan. Dulunya mungkin tidak punya, gajinya mungkin kecil
kecil lah. Namun ketika menikah, Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, akhirnya gajinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan dia takut menikah karena belum mapan. Suatu kesalahan. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya kemampuan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seorang yang dia menikah, yang dia ingin menjaga dirinya. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, carilah kemampuan, carilah kekayaan dengan menikah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, ajibtu li rajulin la yatlubul ghina bil ba'ah. Saya heran sama orang yang tidak mencari kemampuan, mencari kekayaan dengan menikah. Kalau kita berpikir secara logika, susah. Tapi kalau kita beriman, ini sabda Nabi SAW, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah. Bahkan para ulama sudah Ada buku khusus dibahas oleh seorang syekh setebal ini, 500 halaman bukunya. Judulnya Haqiqatu Kuratil Qadam. Hakikat main bola itu bagaimana menurut syariat. Dibahas panjang lebar di buku itu. 500 halaman. Banyak yang tidak manfaat kalau kita lihat. Habis waktu. Nonton bola, ikut main bola. Bukan berarti nggak boleh. Sekedarnya boleh, sekedarnya. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Nggak boleh. Sampai nggak semangat lagi dia belajar, nuntut ilmu gara-gara main bola, nggak boleh dalam Islam. Itu hanya sekedarnya aja boleh, sekedarnya aja boleh. Tapi jangan sampai habis waktu kita buat yang demikian. Bahkan sampai buang-buang waktu atau mendengarkan lawakan atau yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat dari permainan bola ini banyak juga menimbulkan al-wala wal bara. Apakah pelaku riba masih diterima Allah amal ibadah yang lain? Tolong jelaskan dosa yang paling ringan tentang riba. Semoga pertanyaan ini tidak menyindir ya, terutama bagi mereka yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan riba. Dan riba itu ikhwatul Islam banyak sekali cabangnya. Kita jangan pernah beranggapan riba itu hanya bekerja di sini, bekerja di sana. Riba itu banyak. Riba itu banyak sekali. Seperti misalnya kalau ada di antara kita yang mau beli emas baru untuk istrinya, kemudian dia mengatakan ini emas tambah lagi emas itu satu, atau tukar tambah misalnya, maka itu adalah bagian dari riba. Seperti misalnya apabila ada di antara kita yang berdagang, kemudian dia ingin memecahkan uangnya, kemudian tidak ada uang pecahannya, kemudian dia ambil kepada temannya dalam keadaan berhutang, itu adalah bagian daripada riba. Jadi riba itu bukan hanya satu pintu saja. Pintu riba itu banyak sekali. Dan pintu yang paling kecil, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ibarat orang yang berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Riba itu minimal ada 4 yang akan mereka rasakan. Yang pertama, di dunia disebutkan oleh Allah, mereka berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang yang pernah menang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah menyebutkan yamhaqullahu riba. Allah akan membasmi, memberantas riba. Kalimat yamhaqullah adalah kalimat memberantas secara pelan-pelan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum seorang hamba, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaannya. Tapi secara pelan-pelan. Sebagaimana rembulan ketika akan menghilang, tidak langsung menghilang, muncul bulan purnama, tidak akan hilang keesokan harinya begitu saja. Tidak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Itulah makna daripada kalimat mahaqa. Dan Allah menggunakan kalimat ini. Kemudian ketika orang tetap bermuamalah dengan riba, kita lihat dia berjaya di dunia, memiliki semuanya. Tiba-tiba dikala dia berada di puncak karirnya, maka di saat itulah Allah jatuhkan dia ke rendah, yang ke tempat yang paling bawah. Itu namanya mahkun. Dan tidak akan ada orang yang pernah beruntung dengan bermuamalah dengan riba. Itu baru di dunia. Yang kedua, di alam barzakh, di perkuburannya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW melihat beberapa orang. Di antara salah satu yang dilihat oleh Nabi SAW, Nabi melihat ada 2 orang. Yang satunya berenang di sungai darah, yang satunya ada di pinggir sungai. Setiap kali orang yang tadi berenang, dia datang ke pinggir sungai, maka dimasukkan batu di dalam mulutnya. Tentu apabila batu dimasukkan akan menghancurkan tubuhnya. Kemudian dia berenang lagi, kembali lagi ke tepian, kemudian dimasukkan lagi batu. Begitulah seterusnya. Sehingga Nabi SAW bertanya, Mahadan, wahai malaikat, ini apa? Maka malaikat mengatakan, intalik, berangkat kamu. Kemudian Nabi melihat kejadian yang lainnya. Nabi kembali melihat kejadian yang lainnya. Pada akhirnya, maka malaikat baru menceritakan kejadian yang ini. Ketika engkau melihat 2 orang, yang satu berenang di sungai darah, yang satu memasukkan batu di dalam mulutnya, itu adalah akilur riba. Mereka yang memakan riba. Itu di alam barzakh.
Yang ketiga, mereka yang memakan riba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan, ibarat orang yang kesurupan, tidak jelas langkahnya, gerak-geriknya tidak jelas. Sehingga orang akan bisa membedakan, oh dia ini fulan bin fulan, ada orang yang dulu memakan riba. Karena tidak lurus jalannya, sempoyongan, kesurupan. Kita lihat orang kesurupan, bagaimana keadaannya? Mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, melakukan gerakan-gerakan yang berada di luar kontrolnya. Itu sebab dia dulu makan riba. Yang keempat, dia diancam neraka Allah Subhanahu wa taala. Minimal 4 ini yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang... Sungguh saya sempat kaget ketika ada peneliti yang mengatakan di dalam gula pasir itu terdapat zat pemutih. Yang pemutihnya itu ada 2 hal pada tubuh kita. Yang pertama, kalau dia tidak dicerna, dia akan menjadi diabetes dan menjadi pupuk bagi kanker dan tumor. Kalau tidak dicerna. Bagaimana kalau dicerna? Untuk mencerna dia membutuhkan kalium dan kalsium. Kalau kita makan tidak cukup kalium dan kalsium, maka dia akan pinjam kalium dan kalsium yang ada di tulang kita. Kalau dia tercerna, sumsum kita yang keambil. Kalau dia tidak tercerna, kita bisa sakit. Jadi itu gimana? Kembali kepada makanan utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dulu memberikan makanan kepada Bani Israel. Makanan yang paling baik yaitu manna wa salwa. Sebagian para ulama menyebutkan yang... Jadi sejarahnya mereka yang selalu berdarah-darah, itulah yang mereka fitnahkan kepada orang yang mereka sebut orang Wahabi. Saya sudah jelaskan berkali-kali kaum muslimin. Dari selama 40 tahun menjalani perang 60 kali. Yang tewas atau yang korban dalam banyak perang itu hanya lebih kurang 4.000 orang atau 4.500. Konsekuensi perang kan. Andainya mereka haus darah, tentunya dihabisi semua. Beda dengan siapa yang dari Maroko itu, masih ingat nama Ibnu Tubat Al-Ash'ari, berkuasa atau dalam 9 tahun 7 peperangan menewaskan 200.000 ahlus sunnah. Habis itu tuan-tuan bilang Wahabi yang haus darah. Ternyata Ash'ari lebih haus darah. 7 peperangan 200.000 ahlus sunnah yang dibantai. Ini dalam 60 peperangan wafat hanya dari kedua belah 4.500. Di angka ini dihafal ya, supaya orang tidak mudah menipu kita dengan muslihat dan syubhat. Karena tidak mungkin orang yang setia dengan ahlus sunnah, dengan sunnah Nabi menjadi orang beringas, tidak mungkin. Karena Nabi SAW wasiatkan kepada kita bahwa kita bukan untuk melenyapkan orang, tapi untuk mengajak orang meninggikan kalimat Allah, dan selalu yang menghalangi itu yang berhak diperangi, bukan untuk menghabisi. Tidak ada. Karena banyak dai-dai yang menghalalkan musik, tapi kalau musik itu jelas diharamkan ya. Dai-dai yang menghalalkan musik itu, yang menghalalkan macam-macam, itu tidak usah didengarkan. Itu dai-dai fitnah namanya. Jelas ya. Dai-dai fitnah itu disebutkan secara umum oleh Nabi SAW dengan bahasa du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Maka tidak boleh ditoleh pada hal yang seperti itu. Karena itu kalau belajar dari orang yang benar, dengar dari orang yang benar, dari dai-dai yang berada di atas akidah yang lurus, yang dianut oleh para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, para imam 4 dan selainnya. Mereka juga berada di atas jalan para imam itu, manhaj para as-salaf itu tadi. Dan para dai yang dikenal nasihat bagi umat, ingin kebaikan bagi umat. Sebagian dai itu ada yang berbicara ini dan itu, sebenarnya bukan nasihat bagi umat. Ada satu, dia merasa dia dolimi oleh pemerintah, makanya bicara sana sini. Satunya lagi urusannya bagaimana followernya banyak, pengikutnya, fansnya bertambah ya. Dan satunya lagi bagaimana dia mendapat kedudukan, ketenaran. Dan satunya lagi bagaimana bisnisnya lancar. Maka ini bukan sifat-sifat orang yang diambil itu.
Sungguhnya ibadah yang terkait dengan beri manfaat kepada orang lain lebih baik daripada al-ibadah al-qasirah. Ibadah yang manfaatnya hanya pada diri sendiri. Al-ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya untuk diri dan orang lain lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tadkhuluhu fi qalbil muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaramu. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapar dari dirinya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh aku berjalan meluangkan waktuku untuk menemani saudaraku, memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Maka seorang hendaknya memiliki prioritas dalam beramal saleh. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka jadilah dia yang pertama, yang paling depan untuk berbuat baik. Ya ikhwan, dengan saudara kandung, nasihat dan peringatan buat ana sendiri dan jamaah sekalian. Sedahsyat apapun pertengkaran kita dengan saudara kandung kita, kakak, ya, abang, adik, jangan sampai melampaui batas. Kenapa? Karena anak mereka adalah anak kita. Ingat itu. Ya, anak perempuannya kalau dia sudah meninggal, kita walinya. Kita mahramnya, kita wali nikahnya. Begitu juga anak perempuan kita. Kita meninggal dunia, abang kita yang menjadi wali nikah dia. Adik laki-laki kita menjadi wali nikah dia. Anak kita safar gak ada mahram, dia mahramnya. Bagaimana mau diputuskan? Secara nasab, senasab, seayah, seibu, sedarah. Dan banyak hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan itu. Maka jangan sampai melampaui batas. Dan Nabi telah mengatakan, wa khairuhuma man bada'a bisalam. Apabila ada dua mukmin bertengkar, apa keyakinannya? Kalau dapat bunga, dapat jodoh. Ini keyakinan yang bertentangan dengan agama, sama khurafat ini yang seperti ini. Allah tidak pernah menjadikan bunga itu sebab orang mendapatkan jodoh, tapi orang jadi keyakinan. Mana keimanannya? Mana keislamannya? Maka jangan sampai ini menjadi penyebab Allah murka sama kita karena kita mendekati. Saya browsing YouTube, kajian sunnah yang muncul Ustaz Khalid bersalamah. Durasi 2 menit, ibadah harus dipaksakan. Ustaz bawakan Quran surat Al-Ankabut, walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna muslimin. Itu makin saya memang benar, ibadah harus dipaksakan. Ibadah itu, hidayah itu harus dijemput. Kalau Ustaz bilang sampai kapanpun kalau nggak mulai baca Quran tiap malam sampai mati nggak akan baca. Benar. Saya makin gencar tuh, saya makin tiap malam baca Quran, saya ngelakuin puasa Senin Kamis, saya nggak pernah tinggal. Terus saya datang ke kajian. Namun yang masalahnya semua kajian, apalagi yang Ustaz yang ada embel-embel LC-nya waktu itu LC gitu, saya datangin akhirnya akidah saya, lah yang ini bilang Allah ada di mana-mana, yang ini bilang Allah di atas arsy, yang ini bilang musik haram, yang ini bilang enggak, ini mana yang saya sampai nangis tadi. Ya Rabbu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin Islam yang mana nih ya Allah. Yang mana Islam? Semuanya mengaku Islam, semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kan antum sebelum kenal kajian sunnah ini kan antum memang tadi bisa nyala listrik segala macam. Nah saya dulu benci banget Ustaz. Karena saya dulu bertarekat dan kakak Ana yang Ana sangat cintai ini, Uni Ana, itu ngaji sama Ustaz kan dari tahun 2008 kalau nggak salah. Dan dia suka nyerang Ana tuh, guru kamu sesat, kamu ngaji yang bener dong. Ini ada guru-guru lulusan Madinah. Lah saya, guru gue bisa lihat masa depan, guru lu bisa apa? Afwan Ustaz. Gak apa-apa, lanjut terus. Guru gue bisa terbang, guru gue bisa bikin tangan gue keluar listrik. Emang guru lu bisa apa? Saya nggak terima. Saya melihat orang jenggotan cingkrang tuh bencinya minta ampun Ustaz. Udah kayak paling bener, udah punya kapling surga sendiri. Ngerasa paling nyunah. Bener Ustaz, pengen udahin Ustaz. Saking enaknya gitu. Ini kok bisa ya semuanya dibilang bid'ah, semuanya dibilang. Sedangkan emang bisa apa gitu kan? Nggak bisa terbang padahal ya? Nggak bisa terbang. Masya Allah Ustaz, setelah Ana hijrah di manhaj yang hak ini, jalan Allah, manhaj salaf ini, semua doa Ana dijabah oleh Allah Ustaz, Insya Allah Ustaz. Dan ini belum pernah Anda temuin. Saya
untung ada dia, untung ada si fulan, benarkah termasuk ucapan yang dilarang Ustaz, atau ada hukumnya? Baik ya, sebagian ulama memang menganggap ini syirik kecil ya, syirik kecil. Bahkan ada asar dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menyebutkan syirik kecil adalah dia mengatakan untung ada suara bebek sehingga pencuri nggak jadi masuk ke rumah saya. Tapi sebagian ulama yang lainnya merinci dalam hal ini karena melihat ada beberapa dalil yang zahirnya ada ucapan yang semakna itu. Seperti hadis Nabi, laula ana lakana fil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib ini sudah berada di kera api neraka. Dan juga ucapan para ulama, laula al-Bukhari ma rahal muslim. Seandainya Bukhari tidak ada, maka tidak ada yang muslim yang seperti itu ilmunya. Maka kata para ulama, ucapan yang seperti itu menjadi syirik apabila dia mengucapkannya dan tidak menisbat dan lupa di dalam hatinya, lupa menisbatkannya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, tapi kalau dia mengucapkannya sebagai sebab, ya sebagai sebab dan hatinya yakin 100% bahwa innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, semuanya dengan kehendak Allah, semuanya dengan izin Allah, dia ucapkan demikian sebagai sebab, menisbatkan sesuatu kepada sebabnya dengan tanpa melupakan siapa yang menciptakan sebab tersebut, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak dikatakan syirik kecil. Seperti hadis Nabi tadi, laula ana lakana fil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka sungguh Abu Thalib itu sudah berada di dalam kera api neraka. Artinya sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah, maka Allah tidak mengadabnya Abu Thalib dengan adab. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Tahukah kita siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Dan disebutkan ketika dia ditangkap, lisannya tidak berhenti berzikir kepada Allah ketika ditangkap itu. Sampai dia dibunuh. Itu pembunuh Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Penghafal Al-Quran, ahli zikir. Dan ketika Rasul masih hidup, Rasul bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, tahukah engkau manusia terburuk? Kata Ali bin Abi Thalib, yang membunuh untanya Nabi Saleh. Kata Nabi SAW, itu orang terdahulu, aku ingin dari orang yang terakhir. Itu umat terdahulu, saya ingin umat belakangan. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, manusia paling buruk qatiluk, yang nanti akan membunuh engkau wahai Ali. Itu seburuk-buruk manusia. Dan engkau tidak akan wafat sampai jenggotmu ini dipenuhi oleh darah dari kepalamu. Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Suatu hari Ali bin Abi Thalib sakit parah, demam yang sangat luar biasa di kota Kufah. Dan kata kaum muslimin, kami khawatir engkau wafat. Kata Ali, aku tidak akan wafat dari penyakit ini. Aku tidak akan wafat sampai jenggotku berlumuran dengan darah dari kepalaku. Karena Rasul sudah mengatakan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang membunuh Ali bin Abi Thalib hafal Al-Quran, ahli zikir. Lihat, dan kaum Khawarij yang memerangi para sahabat, Rasul katakan kepada para sahabat, kalau kalian bandingkan Al-Quran kalian dibanding Al-Quran mereka, lebih sedikit bacaan Al-Quran kalian. Kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, lebih sedikit sholat kalian wahai para sahabat. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dibanding puasa mereka, lebih sedikit. Di antara mereka sebagian ada yang nekat berbohong, mengesankan bahwa si Imam Syafi'i menghalalkan musik. Subhanallah. Kita bilang, tidak usahlah kalau kau halalkan urusan kamu, tapi jangan kamu nisbahkan perkataan yang batil kepada Imam Syafi'i misalnya, sehingga orang yang mendengar ceramahmu menyangka bahwasanya Imam Syafi'i menghalalkan musik. Mahlan ya akhi, sabar ya akhi. Kita harus amanah ya. Kalau Imam Syafi'i tidak mengatakan. Kalau antum punya keyakinan lain sendiri. Tapi menisbahkan sesuatu yang tidak benar kepada para orang-orang soleh, ini adalah ciri-ciri orang-orang
jahiliyah yang mereka mengaku orang Yahudi, mengaku adalah keturunan Ibrahim dan menegakkan agama Ibrahim. Ternyata kata Allah, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ada yang bilang begini Ustaz, masing-masing punya dalil. Betul, masing-masing punya dalil, tapi belum tentu yang bawa dalil pemahamannya benar. Orang Khawarij bawa dalil tidak Pak? Hah? Orang Murji'ah bawa dalil tidak Pak? Orang Syiah bawa dalil tidak Pak? Orang liberal bawa dalil tidak Pak? Yang mengaku Islam Nusantara bawa dalil nggak Pak? Semua pasti bawa dalil, tapi dipahami menurut pemahaman sendiri. Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij bagaimana? Kata Rasulullah, yaquluna min qawli khairil bariyah. Dia membawakan sabda-sabda Rasulullah. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Dia membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yamruquna minad-din, dia melesat dari agama seperti melesatnya panah dari buruannya. Padahal dia bawakan Quran, bawa hadis, tapi kok bisa melesat dari agama? Jawabannya satu, dia tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas ketika mendatangi orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas kepada mereka? Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim unzil Quran wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat. Al-Quran turun kepada mereka dan mereka yang paling paham tentang Al-Quran dari kalian. Masya Allah, kata Islam azam. Maka kalau dikatakan masing-masing punya dalil, betul. Cuma cara memahaminya yang berbeda. Ya. Makanya kalau antum berkata begini, Ustaz, parameter saya untuk melihat kebaikan adalah siapa yang bawa dalil berarti dia di atas kebaikan. Betul, cuma masalahnya antum paham nggak cara memahami dalilnya? Antum sudah paham belum kaidah-kaidahnya? Bahaya Pak. Subhanallah ya. Kembali mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sesuatu yang indah kita bisa sholat subuh berjamaah. Rasul SAW mengatakan, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat malam suntuk, semalam penuh. Ustaz, bagaimana cara membedakan ujian, azab, dan istidraj? Semuanya mirip, kecuali mungkin istidraj. Tapi secara umum, ujian itu Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang dicintai oleh Allah. Azab itu Allah juga kirimkan kepada hambanya, tapi kemudian melampaui batas dan Allah masih sayang sama dirinya. Karena kata Rasulullah SAW, Allah itu kalau mencintai satu kaum, mereka berdosa, banyak maksiat, Allah segerakan azabnya di dunia, supaya di akhirat mereka tidak menanggung azab Allah di akhirat. Jadi kalau di dunia diazab, selama dia mukmin itu juga bisa jadi tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Adapun istidraj adalah Allah bukakan pintu dunia kepada seseorang sedangkan atau padahal dia orang yang jauh dari Allah dan selalu bermaksiat kepada Allah. Jadi dunianya lancar selancar-lancarnya padahal dia ahlul maksiat. Namanya istidraj. Dan nggak perlu sirik sama orang seperti ini. Nah, hanya si etama ahli maksiat tapi rizkinya nggak pernah putus. Kita juga rizkinya nggak pernah putus. Apa bedanya sama dia? Kita juga sama rizkinya nggak pernah putus. Oh, itu malah loba. Kita juga banyak. Cuman kita selalu berpikir rizki itu duit. Sampai kapan sih mau mikir rizki itu duit? Teman soleh, istri soleha, anak yang soleh-soleh, itu rizki yang nggak bisa ditukarkan dengan uang, dengan dunia nggak bisa. Bersyukur makanya. Terus ahli maksiat ngeunah si etama maksiat jalan terus, rizkinya lancar. Ngeunah katanya Allah akan sempurnakan azabnya kelak nanti di akhirat kita yang bahagia. Dan itu yang akan terjadi jamaah. Bagaimana penghuni surga Allah itu tersenyum mentertawakan ahlun nar. Dulu mereka yang mengetawakan kita. Ahli maksiat, tinggal jenggotan, sudah segala macam ucapan keji mereka tuh luar biasa. Nanti kita yang akan melakukannya kepada mereka.
Alal araiki yang turun, di atas kasur-kasur mereka nonton. Oh, itu Dijadikan dalil oleh masyarakat orang banyak dalam beragama. Apakah dia ibadah, apakah zikir, apakah doa, apakah sholat, atau yang lainnya, atau perayaan-perayaan yang Nabi nggak contohkan sallallahu alaihi wasallam, mereka ngadakan. Kata mereka orang banyak melakukan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah dalam Al-Quran nggak pernah memuji banyaknya manusia, tidak pernah dalam Al-Quran. Yang ada celaan dan banyak celaan. Walakin aktsaran nasi la yashkurun, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, walakin aktsaran nasi la yu'minun. Banyak sekali Allah mencela. Kebanyakan manusia ini tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak beriman, dan yang lainnya. Nggak boleh kita ikut. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi mereka ini hanya berdusta. Jadi Allah sudah sebutkan kalau mengikuti kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Maka orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalil. Ini penting dalam kita beragama, ini sangat penting. Antum catat, nanti antum lihat lagi di rumah, ulangi lagi. Kalau kita lihat kebanyakan agama di masyarakat itu ngikuti orang banyak. Kalau orang awam mungkin kita berpikir karena awam ya, tapi terjadi juga kepada para penuntut ilmu, terjadi juga kepada para ustadz. Kita tanya, kok ustadz ngerjakan ini? Ya orang banyak. Kok orang banyak sekarang? Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang dipelajarin. Sekarang ya gimana orang banyak? Rusak agama kalau begitu. Kalau ustadznya sudah ngikutin orang banyak, ya rusak agama ini. Dan ini terjadi yang seperti ini. Ustadznya sudah nggak ngikutin dalil. Gimana apa? Gimana orang banyak? Gimana selera masyarakat? Gitu. Rusak agama ini. Mestinya dia punya sikap dalam beragama. Dia bimbing masyarakat ke jalan kebenaran. Dia bimbing masyarakat ke jalan keselamatan. Dia jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah bid'ah. Sehingga umat jelas di atas bayyinah umat ini. Nggak dibiarkan masyarakat ini mengikuti seleranya mereka. Yang kaya begini, yang ini seperti ini, rusak agama ini. Kita harus jelas, nggak ada masalah orang kemudian mempunyai sikap kepada kita dikatakan keras, nggak ada masalah. Atau mengatakan gila, nabi-nabi pun semuanya dikatakan gila oleh pengikutnya. Hatta Nabi Muhammad SAW dibilang apa? Gila, karena mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran, dan tidak boleh mengikuti agama nenek moyang. Harus tegas dalam kita beragama ini. Supaya apa? Supaya selamat umat. Pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Dibuka maksudnya dibuka pendaftaran. Iya, siapa yang mau Senin Kamis itu kesempatan. Makanya waktu Nabi SAW ditanya kenapa puasa Senin Kamis, jawabannya beliau, karena pada hari Senin dan Kamis amal-amal soleh diangkat ke langit. Maka saya pengen pada saat amal saya dilaporkan saya sedang puasa. Kenapa nggak puasa? Ini yang masih malas puasa Senin Kamis ini kenapa? Kalau tunda-tunda, mumpung masih bisa, masih sehat, nanti deh Senin depan, baik Senin ini dicatat di buku amal kosong, nggak bisa diperbaiki. Godaan apapun harus sabar, lapar, sabar sedikit, maghrib masih makan kok, tapi pahalanya besar. Siapa yang berpuasa satu hari di sisi Allah, satu hari puasa sunnah, apalagi kalau Ramadan puasa wajib luar biasa, Allah akan jauhkan dia dari. Bang, saya mau utang ke abang. Berapa? 20 juta ada nggak bang? Ada. Ini kebun sawit bang, nanti saya gadekan ke abang, silahkan dimanfaatin.
kita bagi hasil. Jadi nanti abang dapat bagi hasil dari kebun sawit ini 30%. Yang penting abang kasih utang ke saya 20 juta. Itu kan menggabungkan antara akad utang dengan akad musyarakah, kerjasama. Ini nggak boleh. Atau misalnya, saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat kebun sawit kamu saya beli. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya dia berat hati untuk menjual kebun itu, tapi mengingat dia butuh duit dan itu jadi syarat, maka dia siap untuk menjual kebun sawitnya agar dapat utang senilai 20 juta. Menggabungkan utang dengan jual beli. Apa hukumnya? Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Bagian khatib mengganti kata bid'ah dengan mengatakan tidak ada, contohnya dengan alasan jamaah kita tidak semua orang yang tahu sunnah. Tidak benar. Nabi Muhammad SAW menggunakan kata-kata bid'ah. Apakah Nabi Muhammad SAW berarti kurang hikmah dalam dakwanya? Istilah yang syar'i kita harus berusaha sebutkan. Memang betul kita mungkin perlu menjelaskan, atau dalam keadaan tertentu kita perlu lebih halus mengucapkannya. Tapi kata-kata bid'ah dan syirik kan disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lebih indah melebihi dari menggunakan istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang takut menggunakan istilah seperti ini, berarti dia akan berani menggunakan istilah apa? Apakah dia akan lebih percaya dengan istilah yang diciptakan oleh dirinya sendiri daripada istilah yang diturunkan di dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin dalam kondisi tertentu kita perlu merinci, menyebut. Kalau dalam agama Islam, memukul itu tetap menjadi sarana untuk mendidik kalau diperlukan. Tidak menjadi sarana utama, tidak. Dan bagi orang tua, kalau anaknya dipukul marah, tolong anaknya dibawa pulang. Nggak usah ditaruh di sekolah. Ini orang tua didik anak satu nggak bisa dititipkan ke sekolahan. Guru itu didik anak 20-30 satu kelas. Dia menjelaskan yang sana tidur, yang sana ngorok, yang sana main handphone. Bapaknya anaknya main handphone di rumah dibiarin. Jadi kadang-kala pendidikan sekolah dengan rumah ini bertentangan. Orang tua mengajarkan anaknya ya untuk main handphone, untuk nonton. Si guru nggak memperbolehkan. Sampai ada yang mengatakan, mata yablughul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdumu. Kapan bangunan ini akan sempurna kalau engkau membangun yang lainnya menghancurkan? Di pondok, di kelas, di sekolahan, guru itu membangun, di rumah dihancurin sama orang tuanya. Maka tolong para orang tua yang ingin anaknya benar untuk bersinergi dengan sekolah. Kalau udah dititipkan anaknya, titipkan. Pak guru, anak-anak mau dipukul, pukul. Guru ketika ternyata masih banyak orang yang mengaku muslim, mengaku beribadah hanya kepada Allah, namun masih mempersembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Sebagai contoh jemaah sekalian, masih ada orang yang mengaku muslim, bahkan dia juga sholat, dan setiap sholatnya dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ternyata ketika dia butuh pertolongan, dia cari kuburan-kuburan keramat untuk meminta kepada penghuni kubur, atau dia cari tempat-tempat keramat yang dia yakini di situ ada penguasanya yang bisa mengabulkan doanya. Jemaah sekalian, dia belum berdoa, dia yakin di tempat itu ada penguasanya tersendiri selain Allah, itu sudah syirik. Apa ada yang berkuasa di muka bumi ini selain Allah? Apalagi kalau dia bermohon, berdoa kepada makhluk tersebut. Doa itu adalah ibadah jemaah sekalian. Rasulullah SAW telah menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian beliau membaca ayat surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Para ulama berbeda pendapat tentang sembelihan orang Islam yang tidak sholat babar belas. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas tidak sah sembelihannya. Dan menurut standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang disusun oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan, itu seorang yang tidak sholat itu tidak sah sembelihannya. Makanya bagi teman-teman, bagi jamaah yang ingin mengikuti tes seleksi sebagai juru sembelih halal, itu nanti ada ujian praktek wudhu dan praktek sholat. Takbir, baca iftitahnya gimana, suruh keras bacaannya. Sehingga ada seorang jagal yang sudah 25 tahun bekerja di RPH, rumah penyembelihan hewan. Saat mengasah canggih dia, saat memotong canggih, saat praktek sholat itu dia kabur. Aku lebih baik nggak jadi ikut ujian saja, padahal sudah bayar 3,5 juta.
Dia kabur dari ujian sholat. Ternyata memang dia tidak pernah sholat. Itu makanya kepada para takmir masjid, pilihlah jagal-jagal yang menunaikan sholat. Kalau tidak, silahkan ditanggung dosane wong sak desa yang memakan daging haram. Sing nanggung dosane sapa? Takmire, karena dia yang mencari jagal yang tidak. Tidak ada ruh gentayangan, nggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar, nggak ada itu. Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta, perusakan akidah dari media-media syaitan, sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Musik itu nada suara yang keluar dari alat yang punya ritme, punya tangga-tangga nada. Dalam bahasa Nabi kan ma'azif. Ma'azif itu kan alat taraf, alat yang dipukul pada atau alat-alat yang dibunyikan untuk bermusik, gitar kah, piano kah. Maka kalau seseorang disebut sebagai ahli musik, dia pasti ahli salah satu dari alat itu. Ini musisi, pasti ahli dia salah satu itu. Dan tidak semua penyanyi yang ahli dalam alat musik. Karena itu dua hal yang berbeda. Maka ada 3 kata sebenarnya: musik, lagu, syair. Kalau lagu itu bisa diambil dari syair. Berapa banyak nanti lagu-lagu yang diambil dari syair. Dan kalau seandainya itu adalah syair-syair yang memang tujuannya menambah semangat jihad, memuji-muji Allah, silahkan. Ada syair-syair yang memuji Nabi. Karena Hasan ibn Sabit itu juga memuji Rasul melalui syair-syairnya. Karena dia ingin membantah syair-syair jahiliyah yang menghina Nabi. Banyak orang-orang jahiliyah pada penyair menghina Nabi melalui syair-syairnya. Maka Hasan ibn Sabit berdiri untuk membela Nabi melalui syair-syairnya pula. Nah, apakah Hasan bin Sabit ketika bersyair lalu bermain musik? Apakah ia bacakan syair itu di hadapan Nabi, lalu kemudian Nabi mendengarkan musik yang diapakan oleh Hasan ibn Sabit? Tentu tidak. Nah, maka musik, lagu, syair itu 3 hal yang perlu untuk dibedakan. Untuk lagu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau lagu-lagunya mendatangkan syahwat, mengundang hawa nafsu dan lain sebagainya, jelas tidak boleh. Oleh karena itu tidak perlu lagi dipertanyakan sebenarnya gimana hukum lagu Indonesia Raya. Itu kan lagu. Kita sebagai orang Indonesia bangga dengan Indonesia, itu lagu Indonesia Raya, itu kan lagu, kan bukan musiknya. Sekarang bisa enggak tanpa musik? Dulu 6 tahun saya di SD, setiap Senin itu lagu Indonesia Raya, enggak pernah pakai musik. Justru sekarang yang diputar hanya musik, enggak ada lagunya. Boleh juga kita tanya itu pejabat-pejabat itu hafal enggak Indonesia Raya itu? Karena selama ini Allah banyak nikmat, masih bisa olahraga, masih bisa ini, masih bisa mikir, masih bisa sholat, luar biasa. Tapi kita ini memang malas, dasar malas. Waliyadzubillah. Disuruh sholat, malas. Suruh menghadap Allah cuma 5 kali sehari, masih malas-malasan. Melangkahkan kaki menuju masjid, malas. Padahal nikmat tiap hari. Belum nikmat yang Allah berikan di akhirat yang tiada bandingannya dengan di dunia. Yang 2 rakaat saja, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa fiha, lebih dari dunia dan seisinya. Allah kasih kau nikmat di dunia, Allah kasih janjikan nikmat di akhirat, tapi kita masih malas. Kalau kita pandai bersyukur, harusnya ada buktinya. Buktinya yaitu kita kapan dipanggil Allah kita siap. Makanya di antara bukti terbesar seorang bersyukur, dia gunakan nikmat yang Allah berikan padanya untuk beribadah. Nikmat kesehatan dia untuk beribadah. Percuma orang kemudian ototnya ini latihan fitness setiap hari, udah makannya harus daging, harus gini, begitu sholat subuh tidur. Ini otot buat apa? Untuk pamer, pakai baju ketat. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang luar biasa bagi seseorang kecuali dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka orang yang dimudahkan datang ke majelis ilmu, maka itu senikmat-nikmat orang. Karena orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut, Allah jadikan dia faqih di dalam beragama. Mafhum dari hadis ini, orang yang dijauhkan dari menuntut ilmu
berarti orang tersebut dijauhkan dari kebaikan. Allah tidak menginginkan dia kebaikan. Maka ini rambu-rambu. Maka kalau Anda lihat diri Anda malas menuntut ilmu, Anda lihat diri Anda koler datang ke kajian yang dulunya rajin, maka itu pertanda jangan-jangan kita dijauhkan daripada kebaikan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada kita. Karena Ustaz, apakah zikir pagi dan petang termasuk mata air cinta? Betul, Pak. Ana wasiatkan kepada antum dan diri saya, jangan tinggalkan sebisa mungkin zikir pagi sore. Rahmat, perlindungan, hidayah, semua ada. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Allahumma astur aurati kan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Enggak ada lagi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa ashrihni sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh. Ngaji untuk apa sih? Coba kita tanya diri kita. Kita ngaji untuk apa? Kita datang ke sini untuk apa? Untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik, untuk mendekat kepada Allah, kan begitu ya? Catat baik-baik. Kita nggak akan bisa berubah sampai ilmu kita masukkan ke hati kita. Kan yang bisa merubah diri itu bukan kecerdasan, tapi hati. Nabi SAW bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau hati baik, itu seluruh jasad akan baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati rusak, itu semua rusak tuh. Walaupun ngaji tahunan, lisan tetap nyablok. Lisan gibahin orang. Lisan suka sama isu dan fitnah. Mata juga liar. Telinga tuh hobi dengar-dengar yang gak jelas. Nah, Nabi katakan, idza saluhat, jika hati baik. Nabi gak mengatakan jika kecerdasannya luar biasa atau jika IQ-nya 140-an, saluhal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan akan baik. Enggak ada hadis demikian. Hadisnya, jika hati baik semua akan baik. Jika hati penuh dengan tauhid kepada Allah, jika hati hanya berharap kepada Allah, jika hati ikhlas ketika belajar, ketika hati ini takut kepada Allah, itu baru terjadi perubahan. Jadi jangan berharap ngaji itu merubah kita kalau ilmu itu hanya kita masukkan ke kepala kita, kalau ilmu itu hanya sampai ke kecerdasan kita. Mungkin kita jadi orang yang pintar, kita bisa jawab pertanyaan, kita menghafal banyak ayat, tapi nggak ada perubahan. Karena perubahan itu diawali dengan hati. Dan ini bukan murji'ah, bukan yang penting hati. Makanya kan ditekankan, jika hati baik semuanya baik. Kaki semangat ke masjid, semangat beribadah, tangan semangat nyumbang, semangat takbiratul ihram, tangan nggak mau sentuh lawan jenis yang bukan mahram, nggak mau. Baik semua tuh hadirin sekalian. Jadi kalau kita datang ngaji, ingin berubah, ilmu itu harus sampai ke hati, ditadaburi, wa huwa syahid. Dan kuncinya simpel, nggak ribet, asal fokus aja. Asal kita jangan berhenti sampai kita catat. Lalu Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, aku merasa berat untuk berkata si fulan demikian, si fulan demikian. Dia takut menjelaskan kesalahan seorang. Kata Imam Ahmad, idza sakata anta wa sakatu ana, famata ya'riful jahilu sahih minas saqim. Kalau kau diam, saya juga diam, terus bagaimana orang bodoh tahu itu kesalahan? Kalau semuanya diam, terus bagaimana? Kalau semua kesalahan didiamkan, yang beribadah dengan bid'ah, yang beribadah dengan joget-joget tidak ada yang bantah, yang berbicara tentang akidah ngawur tidak ada yang bantah, terus bagaimana masyarakat? Jelaskan dengan adab. Anda dicela masyarakat, biarin aja, itu urusan, tidak ada masalah. Ya. Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Anda menjelaskan apa? Kebenaran. Yang kesalahan harus diingatkan. Kalau Anda tidak jelaskan, orang-orang tukang pencela tersebut bagaimana mereka tahu bahwasanya orang ini salah? Dan subhanallah, terkadang kita Para sahabat rindu kepada Nabi SAW. Rindu. Antum pernah nggak di hari Jumat duduk bersalawat buat Nabi SAW sejam, 2 jam, 3 jam, hingga muncul kerinduan kepada Nabi SAW? Pernah? Mungkin sebagian orang di antara kita lebih rindu kepada public figure. Ada sebagian di antara antum yang rindu berjumpa dengan ustadz. Tapi
tapi antum gak rindu berjumpa dengan Nabi SAW. Salah kita membagi rindu kita. Dalil yang kedua dari hadis tentang wajibnya sholat berjamaah, dan ini juga dalil yang menunjukkan sangat kuat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan orang yang buta, lihat, orang yang buta tidak punya penuntun, jauh rumahnya dari masjid, di tengah antara rumah dengan masjid banyak binatang-binatang buas, kemudian banyak pohon-pohon besar yang menghalangi dia ke masjid. Ada beberapa sebab yang sewajarnya orang buta ini diringankan untuk tidak pergi ke masjid, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkannya. Bagaimana kalau kita yang sehat-sehat, sehat badan? Dari sini juga khilaf di kalangan para ulama. Apakah sholat musafir wajib 2 rakaat ataukah boleh 4 rakaat? Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, makruh bagi seorang yang sedang musafir untuk sholat 4 rakaat jika dia tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau orang musafir bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia sholat sebagaimana sholat orang mukim, yaitu 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Tetapi kalau dia sholat sendiri bersama orang-orang safar musafir yang lain, maka disunahkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk sholat 2 rakaat. Untuk sholat 2 rakaat, jangan sholat 4 rakaat. Bahkan sholat 4 rakaat hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW selama bersafar tidak pernah sholat 4 rakaat. Selama bersafar beliau tidak pernah sholat 4 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat, tidak pernah sekalipun Nabi sholat 4 rakaat. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan sholat musafir 2 rakaat hukumnya wajib. Namun yang benar tidak sampai wajib, hanya sunnah muakkadah yang ditekankan. Artinya kalau ada orang musafir dia sholat 4 rakaat dia tidak berdosa, tetapi dia melakukan perbuatan yang makruh.